Pak Arief mengamati harga kakao yang kalau kita lihat sempat melesat naik begitu ya Pak, dan kalau kita lihat juga sebetulnya untuk suplai kakao tuh lebih tinggi begitu dari Afrika begitu ya, yang paling tinggi begitu. Nah, untuk Indonesia sendiri di tengah menantangnya harga yang tinggi, peluang Indonesia ini untuk bisa mengambil peran kakao di kancah global seperti apa Pak Arief? Sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dengan naiknya harga kakao gitu. Jadi artinya Indonesia terutama petani bagaimana meningkatkan produktivitas kakao di Indonesia itu. Jadi dari sisi produksi tentu dengan harapan bahwa dengan meningkatnya produktivitas kakao nasional maka industri dalam negeri dapat menyerap uh, produk biji kakao di Indonesia, kemudian juga bisa bersaing untuk pasar global. Kalau kita lihat ini untuk harga atau titik tertinggi ya di sepanjang sejarah begitu kita lihat berada di 9.220 US dollar per ton untuk harga kakao sendiri. Nah, menurut pandangan Anda sendiri sebetulnya ada sentimen apa atau ada faktor apa yang mempengaruhi harga kakao ini melesat ke level tertingginya? Oke, jadi yang menyebabkan harga naik adalah memang produksi yang semakin turun di tingkat global. Kalau kita berbicara pada tahun 2022, total produksi kakao dunia sekitar 5 juta ton, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 16%. Nah, ini yang menyebabkan pasokan kakao di dunia ini berkurang. Bahkan di tahun 2024 sendiri terjadi defisit sekitar 370.000 ton untuk produksi kakao. Nah, ini yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan ini tentu karena cuaca, karena iklim, dan yang kedua adalah karena hama, terutama di daerah-daerah pasokan utama biji kakao di Afrika Barat. Bahkan di Ghana sendiri itu terjadi penurunan hingga 40%. Nah, itu yang menyebabkan harga naik. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa iklim dan juga hama tanaman ini memberikan pengaruh ya kepada hasil produksi atau produktivitas dari kakao di tingkat global. Untuk di Indonesia sendiri Pak, di tanah air seperti apa Pak? Apakah iklim dan juga hama tanaman ini memberikan pengaruh, artinya produksi menjadi berkurang atau seperti apa? Itu memang salah satu faktor tentu. Hama salah satu menjadi tantangan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kan memang produksi kakao di Indonesia semakin lama semakin turun. Tetapi dengan kenaikan harga yang saat ini seharusnya itu bisa menjadi opportunity bagi petani atau pemerintah untuk bagaimana berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas kakao di Indonesia. Jadi itu memang mempengaruhi gitu. Baik, lalu terkait dengan harga, sebetulnya dengan kenaikan harga ini apakah memberikan dampak yang cukup positif ke penjualan atau juga permintaan kakao dari tanah air, Pak? Iya, tentu ini dampak positifnya yang paling merasakan seharusnya adalah petani. Jadi dengan kenaikan harga ini seharusnya petani juga mempunyai kesempatan untuk atau bergairah kembali, semangat kembali untuk menanam atau merawat kebun kakao itu sendiri. Dari sisi industri, tentu ini menjadi harapan bagi kami semua bahwa dengan adanya harga kakao yang naik ini, maka ada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao di Indonesia sehingga industri di Indonesia bisa menyerap, kemudian juga bisa bersaing untuk pasar di luar negeri. Gitu. Baik, lalu dari Askindo sendiri Pak, melihat begitu ya sejauh ini baik pelaku usaha yang bergerak di bidang kakao begitu atau juga dari sisi petani, bagaimana sebetulnya melihat produksi di dalam negeri atau industri kakao ini bisa menangkap peluang yang ada di pasar global? Memang dengan dinamika harga kakao seperti ini itu memang ini menjadi salah satu tantangan dan juga opportunity gitu. Memang kalau kita lihat dari data ICCO mengatakan bahwa produksi dari produsen-produsen negara di Afrika itu akan cenderung penurunan atau stuck seperti saat ini sehingga kita nggak tahu kapan akan naik.
Jadi ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk meningkatkan produksi kakaonya sebagai bahan baku dalam negeri. Kami juga berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk terus melihat akses pasar dari negara-negara lain secara global, di mana yang mungkin yang negara-negara yang mempunyai permintaan kakao dan coklat itu tinggi, terutama saat ini di negara-negara Asia seperti China dan India. Nah ini juga opportunity bagi kita. Kemudian kita juga harus memikirkan untuk petani Indonesia, petani kakao Indonesia beralih pada biji kakao yang berkualitas tinggi, yang mempunyai value yang tinggi. Nah, untuk produktivitas di dalam negeri ini kan tentunya sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan. Anda menyampaikan bahwa kalau kakao atau tanaman ini sangat-sangat bergantung pada iklim dan juga bagaimana dari hama itu sendiri ya Pak ya. Dari Askindo atau dari pelaku usaha atau dari industri sendiri, langkah-langkah apa sih Pak yang harus ditingkatkan atau artinya langkah-langkah apa yang perlu diantisipasi seiring dengan sebetulnya kalau dilihat permintaannya masih sangat baik begitu, tapi kita dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti tadi misalnya tantangan hama dan juga tantangan iklim. Memang prioritas kami, terutama juga dari Askindo dan juga pelaku sektor kakao ini, kita memprioritaskan untuk bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas kakao Indonesia. Nah saat ini kami sudah bersama pemangku kepentingan lainnya itu berusaha untuk mendapatkan benih dan teknologi yang dapat diadopsi oleh petani sehingga tentu termasuk juga untuk bisa menanggulangi masalah penyakit yang hama yang kita hadapi saat ini. Kami juga berharap dengan bersama pemerintah untuk bisa membentuk desa-desa benih mandiri sehingga akses petani terhadap benih unggul itu sesuai dengan lahan tanam lokasi mereka itu dapat diakses dengan mudah, dengan terbuka dan juga tentu affordable, terjangkau gitu. Dengan demikian kami itu berharap bahwa itu tadi yang kami sampaikan bahwa Indonesia ini beralih pada biji kakao yang mempunyai kualitas tinggi, yang mempunyai value tinggi dan juga keterlibatan generasi muda. Karena saat ini kita tahu petani-petani kakao umumnya sudah cukup tua. Nah, kami berharap dengan terobosan ini mudah-mudahan generasi muda mau tertarik untuk menjadi kakao mengganti peran orang tua mereka.